Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion. Saya percaya dan saya berharap dan berdoa, kiranya renungan-renungan ini boleh menjadi berkat bagi saudara dalam perjalanan hidup saudara. Kita ingin maju dalam Tuhan, kehidupan rohani kita. Amin. Kita belajar dari firman Tuhan. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal kedua, ayat ke-22 sampai ke-25. Kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam hal penderitaan. Ayat ke-22 mengatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara sekalian, pada bagian ini sekali lagi Rasul Petrus ingin memberikan nasihat kepada jemaat pada saat itu yang mungkin akan mengalami penderitaan. Mungkin pada saat ini kita juga akan mengalami penderitaan. Saudara, Rasul Petrus memberikan satu gambaran yang utama, yang terutama, yaitu penderitaan Kristus. Nah saudara, Rasul Petrus ini mengutip banyak sekali dari kitab Yesaya. Nah, di dalam kitab Yesaya bagian ini menggambarkan penderitaan seorang hamba yang menderita. Ini adalah ayat-ayat mesianis yang menggambarkan penderitaan Kristus. Nah, tidak hanya Rasul Petrus menggambarkan bahwa penderitaan harus kita hadapi, tetapi penderitaan ketika kita disalahkan. Bahkan di sini Rasul Petrus menunjukkan penderitaan yang menghasilkan kemenangan oleh Yesus Kristus. Bagian pertama ini, Rasul Petrus ingin menjelaskan penderitaan yang tak bersalah, yaitu Kristus menderita bukan karena dosa. Tetapi tidak hanya bukan karena dosa, tetapi respon dari Kristus sendiri, respon dari Yesus ketika menghadapi penderitaan dengan tidak membalas. Saudara, kalau kita salah karena kita melakukan kesalahan, itu sudah normal. Tetapi pada hari-hari ini ketika kita menderita, difitnah, dituduh, dicaci maki, bukan salah kita. Di sini Rasul Petrus menjelaskan, Yesus pernah mengalami itu semuanya. Untuk mencapai kemenangan, kita tidak membalas, kita tidak balik mencaci maki, kita tidak melakukan hal yang sama apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Karena kita punya Kristus, karena kita harus meneladani Kristus. Kristus menderita bukan karena kesalahannya, tetapi karena menanggung dosa kita. Ayat berikutnya menjelaskan di dalam ayat 24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, hal yang kedua ini menunjukkan penderitaan Kristus dengan sabar. Ketika kita menderita dengan sabar, saudara, kita tidak akan membalas. Ketika kita menderita dengan sabar dalam menjalani apa yang kita alami saat ini, kita tahu Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Kita melakukan dengan sabar, sama hal dengan Yesus. Orang yang sabar adalah orang yang tahu kekuatannya. Saudara, ketika pergumulan kehidupan kita, kita tetap sabar. Tidak membalas, tidak mencaci maki kembali, berarti kita tahu ada kuasa dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita membalas, ketika kita mencaci maki, kita kehilangan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita mengambil ahli pengadilan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi mengatakan Yesus menyerahkan semua itu karena dia percaya Allah Bapa yang Maha Adil. Amin. Sudah kita ada Kristus. Teladan Kristus menderita bukan karena salahnya, menderita dengan sabar harus kita miliki sebagai umat Tuhan. Yang berikutnya ayat 25 mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Ayat ini menjelaskan bahwa penderitaan Kristus dia lakukan, dia jalani karena saudara dan saya, sehingga kita boleh kembali kepada Allah sebagai gembala agung kita. Saudara, mari kita meneladani Kristus. Dia menderita walaupun tanpa salah, tanpa dosa. Kita mungkin menderita karena dosa, tetapi ingat, ketika karena kita, iman kita disalahkan, mari kita bertahan dalam penderitaan itu, sebab Allah yang akan mengadili. Yesus menderita dengan sabar karena dia tahu kehendak Bapa yang akan terjadi, dan dia menderita bagi saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus membiarkan dirinya
dikutuk bukan karena dosanya, tetapi karena dosa saudara dan saya. Saudara, apa yang kita pelajari di sini sebagai umat Tuhan? Ada kala dalam kehidupan kita mengalami kesusahan bukan karena perbuatan jahat kita. Ada kalanya kita difitnah, ada kalanya kita dikucilkan. Tetapi ingat, kuasa ilahi ada dalam kehidupan saudara di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah ada bagi kita, sudah menyelamatkan kita. Hari ini kita belajar bagaimana Yesus mengalami itu semua. Karena kita harus tahu Yesus juga manusia 100%. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Tidak hanya di dalam penderitaan dalam secara fisik, tetapi dia menyerahkan, saya percaya, segala perkara, pikirannya, ya apapun yang akan dialami, mungkin dia tahu, tetapi dia tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita berserah kepada Yesus yang telah berserah kepada Bapa. Mari kita berserah segala perkara kita, pikiran kita, mungkin hati kita yang sudah panas, kita berserah kepada Tuhan. Dan saya tahu, saya percaya, kita bisa mengalami segala penderitaan itu dengan damai dari Tuhan yang memelihara hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan contoh bagi kami Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau mengalami segala penderitaan, hinaan, cicaan, makian Tuhan, dan ditinggalkan bahkan oleh murid-murid-Mu Tuhan. Karena Engkau menyerahkan diri total kepada Bapa, Engkau tahu apa yang Engkau lakukan, yaitu kebenaran untuk menyelamatkan kami yang tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Ajari hidup kami Tuhan, ada kalanya kami menderita. Beri kami kekuatan, beri kami kuasa ilahi Tuhan, agar kami boleh menjalankan hidup kami dengan sabar, dengan tekun, dengan percaya, dan percaya ada rencana-Mu bagi kehidupan kami, bahkan orang-orang sekitar kami, bahkan terhadap musuh-musuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan beserta saudara, bahkan saat saudara menderita karena iman dan kebenaran. Tuhan Yesus berkati.